malam nanti ketemu asisten 2 Pak Ridwan ya. Pak Ridwansyah, nanti kita ada kok bibit ikan. Kalau selama persediaan masih ada, tentu kita akan mendistribusikan pada masyarakat. Apalagi kalau bisa kerjasama dengan nanti ada proposal atau apa datang ke Dinas Kelautan Perikanan kita. Tapi yang jelas kami sudah menyediakan banyak bibit pada UKM-UKM yang kebetulan mungkin tahu informasinya lebih dulu. Baik Pak, terima kasih. Pak Vince? Ngomong lewat mana? Sorry, nggak kedengaran. Mungkin ada masukan juga bagaimana logistik ini kan kebetulan kan Dana juga punya yang namanya kayak delivery, kemudian sedang berhubungkan dengan logistik. Karena ini daerah NTB kan juga ada daerah-daerah yang kebetulan remote gitu ya, di mana mungkin sebenarnya mungkin bukan dalam waktu dekat kali ya, mungkin masih agak panjang untuk bisa kemudian menghubungkan satu dengan yang lainnya. Oke, jadi kita saat ini Pak Gubernur, kita juga dari platform digital Dana ini kita sudah mengagregasi pemain-pemain dari logistik di seluruh Indonesia. Contohnya dengan JNE, dengan Tiki, dengan yang sampai juga dengan Grab sama Gojek, apa semua sudah kita gabungkan. Jadi untuk sebagai merchant, kalau misalnya ada transaksi secara digital, misalnya pelanggan-pelanggannya itu ingin bertransaksi melalui WhatsApp gitu atau melalui sosial media yang lainnya, itu penjual itu bisa menggunakan platform agregasi ini, jadi bisa melakukan delivery secara langsung juga, Pak. Itu kita mempermudah untuk UMKM-nya juga gitu. Jadi sekarang tidak harus masuk ke platform-platform yang khusus untuk masing-masing dari logistik perusahaan ini, perusahaan yang sudah ada, tapi dengan Dana saja, dengan satu platform itu semua bisa dilakukan secara cepat dan singkat. Ini semua akan kita berikan dalam waktu dekat ini, kita sedang testing, habis ini kita akan buka. Nah, kita harapkan dengan ini juga, jadi pemain-pemain logistik akan melihat kebutuhan di masing-masing daerah, Pak. Nah, ini penting sekali. Jadi kalau mereka sudah tahu demand-nya itu sudah ada, jadi mereka akan mengekspansi ke tempat-tempat tersebut karena mereka tahu akan lebih cost efficient kalau mereka demand-nya sudah ada. Pak, ini mungkin ada masukan Pak Gubernur, ini ada masukan katanya seperti apa roadmap sinergitas hulu hilir pengembangan UMKM di NTB yang bisa jadi pendorong utama pergerakan UMKM. Seperti bagaimana dinas teknis itu bersinergi dengan misalnya perindustrian, perdagangan. Nah, bagaimana cara memulainya? Ini ada pertanyaan, Pak. Pertama, perjalanan panjang itu selalu dimulai dengan langkah pertama. A journey of 1,000 miles should be started by a single step. Nah, di NTB itu memang alhamdulillah dengan JPS Gemilang atau Social Security Net ini yang melibatkan UKM, setidaknya kita punya pertama itu peta jalannya seperti apa. Sebenarnya kita banyak UKM mengatakan hampir 50.000 UKM di NTB ini. Tapi sebenarnya kita tidak punya namanya klasternya sebenarnya kopi itu di mana. Kemudian penjahit pakaian itu di mana misalnya. Kemudian garam, sekarang itu alhamdulillah dengan ada JPS ini, kita punya petanya. Nah, dengan peta ini kemudian kita, oh ini klaster kopi ada di daerah A, kemudian ikan kering di sapi misalnya, kemudian ada abon ikan di mana dan lain sebagainya. Nah, kemudian karena menurut kami untuk naik kelas ini butuh inovasi teknologi, nanti kita memang memetakan mana kira-kira UKM yang punya potensi untuk dibesarkan. Karena tidak semua UKM ini ingin besar juga. Ada orang yang ya memang bisnisnya by nature-nya ya segitu-segitu aja. Nah, nanti dalam stimulus ekonomi program setelah bulan Juli ini nanti kalau misalnya untuk meningkatkan produktivitas, Dinas Perindustrian kami ngasih bantuan dengan ke Amerika, ke Perancis dan lain sebagainya. Dan namanya juga keren, lebui. Nah, lebui itu nama sayur tradisional di sini. Tapi kan kalau dipronounce agak-agak Perancis begitu, jadi keren juga. Jadi digitalisasi ini bukan hanya teori, bukan hanya untuk kue kering, abon ikan NTB bisa dijual secara digital untuk menjangkau merengkuh pasar yang lebih luas. Sekarang motor-motor listrik saja harganya 50-60 juta laku di Amerika, laku di Prancis,
karena memang stylenya indah gitu. Nah, oleh karena itu menurut kami itu apa yang diinginkan oleh Pak Vince untuk digitalisasi itu sudah ada yang melakukan, bukan hanya untuk produk tradisional, sampai sophisticated produk pun sudah ada yang menggunakan digital untuk penetrasi international market. Baik Pak, itu pusat inovasi ada di mana Pak? Inovasinya ada di Lombok. Nah, kemudian ada juga Universitas Teknologi di Sumbawa, ada juga. Jadi memang idenya itu dari dari kampus. Kemudian kalau di Sumbawa idenya dari kampus, dan kita punya dewa untuk motor listrik ada di sana. Kemudian kerjasama sama UKM. Tapi kalau yang di Lombok lebih seksi, produknya so seksi, you should come to Lombok. Oke Pak. Nah ini indah sekali. Jadi dia mempenetrasi pasar luar negeri itu dengan internet. Jadi dia langsung customize gitu produknya itu ke Perancis, ke Amerika dan lain sebagainya. Dan ini membuka cara berpikir baru buat kita. Kalau motor listrik saja bisa dijual sampai Amerika dan Perancis, apalagi produk-produk yang lain. Nah, yang akan banyak dibantu juga ini ternyata di Lombok Timur misalnya, kita punya klaster industri yang related to Muslim fashion, pusat busana muslimah. Nah, orang-orang sini cantik-cantik, apalagi menggunakan busana muslimah gitu. Kalau nanti going digital, wah ini pasarnya bisa lebih dari sekedar national market, tapi bahkan bisa menjangkau international market juga. Pokoknya very sexy and fun. Iya Pak, itu memang kedepannya kalau kita melihat dunia digital ini sangat sangat menarik dan potensinya banyak, seperti tadi Pak Gubernur sampaikan bahwa bisa dijual sampai go internasional juga. Kalau sudah go digital, itu mau kemanapun juga, itu domestik, lokal, internasional, itu akan sangat mudah karena semuanya sudah terkoneksi. Nah, itu semua bisa dilakukan, semuanya itu bisa dilakukan di dalam aplikasi. Nih, kita mulai dengan aplikasi Dana tersebut. Dan kalau kita dari kita sendiri, kita melihat bahwa pemain-pemain digital yang lainnya juga sudah sangat aktif di Indonesia, itu sudah banyak sekali, dan kita akan sering berkolaborasi juga, tidak cuma dengan Dana, kita berkolaborasi mengadakan seperti ini, webinar payment digital, webinar nanti untuk shopping digital, nanti untuk kita juga akan ada branding, kita juga ada packaging, kita juga ada management business online, marketing online, yang akan kita lakukan secara periodically, dan kita akan lakukan secara terus-menerus, dan materinya itu semua akan ada di dalam aplikasinya kami. Jadi ke depannya coba secepatnya, saya anjurkan coba secepatnya, karena ini kita melihat sekali benar-benar, karena dari setiap kita onboard merchant-merchant yang baru, itu dampaknya sudah terasa oleh mereka, impact dari Go Digital tersebut. Ya, terima kasih Pak Vince. Teman-teman, nanti di akhir acara kita ada kuis berhadiah, ya. Nanti juara 1, 2, 3-nya akan dikirimkan dana balance, ya, berupa dana balance. Nanti kita ada beberapa kuis di akhir acara, karena kalau sekarang akan makan waktu yang mungkin 10 menit lebih, ya, karena ada beberapa pertanyaan yang nanti akan dijawab secara digital. Jadi jangan kemana-mana dulu, kita tetap stay tune. Ini memang katanya ada mati lampu, ya, satu Mataram katanya mati lampu. Jadi terima kasih untuk yang masih bersama kami. Kalau ada kemudian, kalau misalnya ada, tolong diisi juga formulir yang ada di komen, sehingga di Dana dapat membantu Bapak Ibu untuk go digital. Dan yang kedua, besok ada acara juga webinar yang akan dihadiri oleh Lazada, ya, diselenggarakan oleh Kadis Pemprov, ya, untuk acara besok, yang dihadiri oleh teman-teman dari Lazada, yang akan juga Lazada dan Dana yang akan lebih teknis lagi untuk menjelaskan mengenai program-program ataupun bagaimana supaya membantu teman-teman UMKM bisa untuk mulai bertransaksi online ataupun berjualan di e-commerce. Jadi buat Risma, mungkin sebenarnya saya ingin sampaikan tadi juga ada satu yang penting yang tadi sudah disampaikan di awal oleh Pak Menko, tapi saya akan sampaikan lagi. Jadi kalau sudah go digital, teman-teman, ya, itu penting sekali, karena kalau sudah go digital dalam arti
sudah terjadi automatically gitu, itu inklusif keuangan. Nah, itu sebenarnya pentingnya apa? Karena kalau sudah ada transaksi digital, itu sudah ada bukti bahwa pengguna itu melakukan transaksi yang bisa dianalisa dan transaksi yang bisa tercatat, yang akhirnya bisa dirubah dijadikan kolateral untuk pendanaan. Nah, ini penting sekali sih. Ini yang harus disampaikan karena kenapa Go Digital itu lebih mudah dijadikan kolateral pendanaan, karena kalau dengan tunai itu kan tidak tahu gitu. Jadi transaksinya kapan, transaksinya besarnya berapa, frekuensinya gimana, itu kan kelihatannya hanya total uang yang di-store ke rekening bank atau total uang yang dijual belikan itu tidak kelihatan. Sedangkan kalau dengan digital itu kan semua tercatat. Meskipun ini penting sekali ya, tercatatnya itu hanya untuk dari sisi merchant-nya. Jadi hanya merchant yang mendapatkan data tersebut. Kami tidak mendapatkannya, kami tidak akan membagi data-data tersebut. Halo, halo. Oh, halo. Oke. Kami tidak akan membagi-bagi data itu ke yang lainnya semua, tapi dengan tercatat di masing-masing merchant atau UMKM tersebut, maka UMKM tersebut akan berhak mendapatkan fasilitas pendanaan. Nah, ini yang saya lihat ada beberapa pertanyaan mengenai masalah ini. Ini sangat penting dibahas karena dengan Go Digital pendanaan itu jadi lebih mudah. Itu historical transaction, keberadaan inklusi keuangan itu akan langsung bisa terjadi dengan adanya Go Digital ini. Makanya teman-teman, saya harap benefit dari ini bisa membuat semua menuju lebih cepat ke era dunia digital ini. Oke, baik Pak Vince, terima kasih. Pak Gub, tadi ada masalah teknis sedikit. Ini ada pertanyaan dari Jakarta, Pak Ahmad Yani masih online? Masih Mbak. Baik, silakan langsung Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gubernur. Ya. Saya Ahmad Yani dari Jakarta. Saya kebetulan profesi di dunia hukum. Nah, untuk meng-cover dari UMKM yang siap, NTB siap di digital. Nah, untuk program advokasinya kami siap untuk membantu. Nah, dalam ini kami menitip pesan dari teman-teman yang ada di Jakarta sehubungan dengan acara pada saat beberapa hari yang lalu bahwa Pak Gubernur akan menstimulan membantu dengan beasiswa S3 hukum untuk teman-teman yang berada di Jakarta. Kami melihat ada Pergub kemarin, Pergub nomor 2, tetapi tidak mengakomodir kita punya yang ada di Jakarta, teman-teman. Tentunya nanti dengan ini kami punya rasa tanggung jawab untuk mempromosi dan lain sebagainya, mengadvokasi tentu dengan dalam koridor-koridor yang sesuai dengan kemampuan kami. Mungkin info Pak Gubernur, mohon maaf kalau dalam hal ini kami selip itu untuk beasiswanya yang ada yang kami ini untuk kami yang S3 hukum, yang untuk S3 hukum yang di Jakarta, kami udah bisa memperolehnya atau bagaimana Pak? Demikian. Ya, Pak, ini sebenarnya soal digitalisasi, Pak. Mungkin teman-teman dari Jakarta. Mungkin bisa direspon cepat kali Mbak Krisna lewat digital, bisa cepat responnya. Jadi begini Pak Ahmad Yani, kami melihat NTB itu punya banyak aktivis, bahkan surplus aktivis. Nah, sayang kalau akumulasi pengalaman dan kemampuannya ini tidak di-upgrade kemampuannya. Nah, karena itu kami waktu itu Pak Nimran sebenarnya sebagai koordinatornya yang mestinya berhubungan dengan kami secara langsung. Jadi kami kasih Pak Nimran otoritas itu untuk mengumpulkan teman-teman dengan jadi satu perjanjian. Ini bukan kerjasama secara resmi dengan Pemda, tapi kami melihat karena pernah jadi aktivis, melihat bakat terpendam ini luar biasa. Jadi kumpulkan teman-teman ini, tapi dengan satu janji, mereka setelah dikasih beasiswa ini tidak boleh balik ke daerah, tapi harus menjadi lawyer top di Jakarta.
Nah, biasanya lawyer top di Jakarta ini kan duitnya banyak. Nah, dia jadi orang kaya sehingga nanti akan membimbing adik-adiknya untuk menjadi tokoh nasional di Jakarta. Jadi sekedar initial investment aja dari kami. Jangan sampai setelah S3 di Jakarta kemudian balik ke daerah jadi dosen. Nah, jadi programnya nggak begitu. Jadi Siap. kami kasih beasiswa ini supaya lawyer itu betul-betul punya network yang baru, sehingga dia punya teman-teman untuk bangun kantor pengacara atau jadi macam-macam lah. Sehingga dengan menjadikan teman-teman yang punya background hukum ini, karena menurut kami kemampuannya luar biasa, tidak kalah dengan anak-anak Indonesia yang lain, menjadi orang kaya, orang terkenal, sehingga mampu menarik adik-adiknya punya kemampuan yang sama, mereka sudah punya orang tua yang kuat, yang akan membimbing mereka di Jakarta. Itu semangatnya. Oleh karena itu, salah satu tugasnya nanti harus meramaikan kayak Indonesia Lawyers Club, dan lain sebagainya. Siap. Kontak Pak Nirman. Nimran. Ini Pak Nirman. Siap Pak Gub. Terima kasih, Mo. Nah, ini persiapan, memang Pak, persiapan untuk ke depan ini universitas menjadi penting, Pak ya. Seperti yang universitasnya teknologi ya Pak, yang di Sumbawa ya Pak? Ya, kebetulan kami juga jadi lawyer nih, Pak Gub. Jadi Mbak Krisna, saya kira ini memang ada kita punya kampus yang teknologi di sini, tapi sebenarnya teknologi ini tidak selalu identik dengan teknik. Nah, oleh karena itu inovasi teknologi, kalau kita lihat di Science Technopark di luar negeri itu, juga memperhatikan sosial konteksnya. Jadi mereka tidak bergerak dalam kevakuman, tapi dalam satu sistem of innovation yang dinamis. Oleh karena itu nanti alhamdulillah ada lawyer yang bergerak, kemudian ada ahli ekonomi, ahli marketing, juga bagaimana keterlibatan dunia finance sebagai backupnya. Dan saya kira kayak Vince yang dana ini backgroundnya iya, engineer Pak. bukan? Dari saya sendiri, saya mulainya itu engineer. Degree-nya mungkin ada kebijakan nanti itu mungkin kita dipertemukan. Itu yang pertama. Yang kedua Pak Gub, sentra-sentra kerajinan kita ini mati suri. Mungkin diperlukan ada kebijakan atau apa namanya, sehingga mereka bisa bergeliat, bisa hidup. Jadi mungkin misalkan mereka di saat ini, kondisi saat ini, mereka dikasih kesempatan untuk membuat produk-produk unggulan. Produk-produk unggulan yang itu nanti bisa mereka jual, ya termasuk di arena motor GP nanti, Pak Bu. Nah, yang ketiga, kita berharap ada pendampingan Pak Gub. Ini kan perhelatan motor GP sebentar lagi. Nah, kita harus bertanya kepada UMKM kita sejauh mana kesiapan mereka menyambut motor GP ini. Apakah mereka benar-benar bisa berperan maksimal atau justru menjadi penonton? Ya kita harusnya berharap teman-teman UMKM ini bisa berperan maksimal. Nah, ini harus kita kawal Pak Gub mereka untuk membuat produk-produk unggulan itu untuk kelas menengah ke atas maupun kelas menengah ke bawah. Nah polanya bagaimana mungkin pemerintah Provinsi NTB bisa memikirkan. Tetapi kita ingin mereka begitu mereka jual dikasih tempat yang khusus di sana untuk yang kelas menengah ke atas bisa benar-benar laku dan kita bisa berharap terjadi transaksi yang besar bisa ekspor nantinya. Seperti itu yang kita harapkan Pak Gub. Yang keempat, kami ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Gubernur karena telah memberikan kesempatan kepada UMKM untuk mengerjakan masker dan menjadi pengadaan kebutuhan JPS. Itu sangat membantu kami Pak Gub untuk menghidupi rekan-rekan UMKM. Andaikan ini tidak ada Pak Gub pekerjaan, saya tidak bisa membayangkan bagaimana kondisi mereka. Karena itu Pak Gub mereka sangat berterima kasih sekali. Andaikan bisa ketemu Pak Gub, mereka sujud sekali sama Pak Gubernur. Itulah kondisi mereka Pak Gub. Tetapi kami juga berharap Pak Gub untuk ke depan segala pengadaan ini di luar konteks sedikit yang ini soal ini. Segala pengadaan itu bisa dikerjakan, dilakukan oleh UMKM kita.
sepanjang itu kecuali kalau UKM kita tidak mampu melakukan, Pak Gub, mungkin bisa kita datangkan dari luar. Tetapi kita cari dulu kalau memang bisa UMKM kita yang kerjakan, Pak Gub. Ya. Itu harapan kita untuk ke depan. Jadi dinas-dinas yang ada supaya memberikan kesempatan. Iya Bu, itu aja Bu. Terima kasih. Pak, terima kasih karena Pak Menko Pak Luhut juga sudah bersama kita. Mungkin Pak Gub mau dijawab dulu sebentar. Kemudian kita Pak Luhut, terima kasih, selamat datang dan ini teman-teman UMKM dan juga teman-teman NTB. Silakan Pak Gubernur. Jadi bersama saya ini ada Kepala Dinas Perdagangan juga, Perindustrian, UMKM, Asisten Perekonomian. Dan tentu apa yang disampaikan oleh penanya tadi kami dengar gitu dan akan kami tindak lanjuti. Dan memang alhamdulillah dengan terlibatnya banyak UKM dalam jaring pengaman sosial ini banyak membantu. Dan mudah-mudahan setelah JPS Gemilang ini nanti ada stimulus ekonomi yang akan membuat UKM itu diberikan kesempatan. Apalagi nanti ini ada Pak Luhut, kalau memang nanti investor banyak yang masuk ke sini, salah satu yang sering kami minta adalah bagaimana menjadi pengayom atau pendamping untuk membesarkan UKM-UKM yang ada di sini. Dan selamat datang Pak Luhut, mudah-mudahan nanti berbagai masukan atau arahannya akan berguna buat perkembangan bukan hanya UMKM di NTB, tapi saya kira ekonomi nasional. Terima kasih Pak Gub. Pak Luhut, selamat datang dan terima kasih sudah berkenan untuk hadir hari ini bersama teman-teman di NTB, Pak. Sekarang kami persilakan Bapak waktu dan tempat. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Gubernur, ini Pak Vince dan semua teman-teman yang hadir di sini. Ini mungkin untuk Pak Gubernur, kami fit call berbagai macam dalam rangka UMKM ini mungkin 50 kali ini. Jadi sebagai segmen kita touch supaya ini jalan. Nah, saya hanya mau informasikan sedikit. Ini untuk sekarang kami ambil per provinsi. Jadi NTB ini slide saya untuk rendah pemanfaatan internet. Nah, ini saya pikir perlu nanti kita lihat kalau ada next slide. Hingga 2018 terdapat hanya 96 ribuan unit usaha mikro dan kecil di Provinsi NTB. Dengan konsentrasi terbesar itu ada di Lombok Tengah, 35 ribu unit. Nah, berdasarkan survei yang dilakukan BPS, masalah utama yang dihadapi oleh UMKM adalah aspek permodalan. 62% dan masalah pemasaran 15%. Jadi dengan kita masuk di online semua ini, kita melihat perubahan yang besar sebenarnya. Jadi sekarang ini ada 60 juta, 60 juta, 6 itu UMKM di seluruh Indonesia. Yang sudah masuk online sebelum program ini adalah 8 juta. Nah, target kita sampai 2000 akhir tahun ini 2020 itu menjadi 10 juta, jadi tambah 2 juta. Sampai hari kemarin itu yang bergabung sejak tanggal 14 Mei itu sudah 800 ribu lebih, hampir 900 ribu. Jadi target 2 juta sepertinya akan tercapai. Nah, sales-nya itu kita lihat naik lebih dari 2.100%. Mungkin sekarang lebih tinggi angkanya dari situ. Jadi kelihatan sekali minat ini bagus. Nah, oleh platform-platform terlibat, ada Blibli, ada Gojek, ada Tokopedia, ada Dana ini, itu juga memberikan pelatihan-pelatihan. Dana ini saya lihat pelatihannya juga bagus. Jadi ada 5 seri program diberikan mereka, kemudian ada ujian, kemudian sertifikat. Nah, ini saya kira oleh Pak Gubernur dan pejabat-pejabat di NTB itu bisa dimanfaatkan untuk mentrain masyarakatnya, karena backbone ekonomi kita itu adalah tempatnya sebenarnya di small medium enterprises. Jadi ini menurut saya jadi sangat penting. Nah, itu sebabnya
program ini kita buat, sehingga kemarin kita sudah launching program bantuan dari pemerintah untuk UMKM ini. Next slide. Nah, ini buat teman-teman sekalian, dampak COVID-19 bagi UMKM ini cukup besar. Nah, sekarang kita kasih prioritas mendorong ini. Nanti kalau lihat angkanya juga cukup besar dalam bantuan kepada modal kerja dan pun juga subsidi dari pajaknya mereka. Jadi kalau bapak-bapak ibu lihat itu chart ini ada menurunnya permintaan, pemasaran terkendala, ketersediaan akses dan lain-lain. Nah, ini juga kita lihat digitalisasi menjadi kebutuhan bagi UMKM. Dan kita sudah lihat bahwa itu betul-betul berkembang dengan bagus. Kemudian tujuan BBI. Nah, sekarang kita dorong apa yang kita sebut bangga buatan Indonesia. Nah, tujuan mempercepat perputaran siklus ekonomi lokal. Ini saya kira betul bapak-bapak, ibu-ibu, karena ini hampir 200 orang pesertanya ini dalam fit call kita sekarang. Itu 75% ekonomi kita itu sebenarnya di drive local consumption. Jadi kalau local consumption sampai sebesar itu, maka peran UMKM ini akan kita lihat juga berbanding seimbang. Nah, oleh karena itu peluang untuk UMKM kita sangat besar. Misalnya kemarin ada yang kita lihat tuh ikan, ada yang Aruna, ada Fish On dan seterusnya. Itu juga barang-barang baru yang sekarang berkembang dengan cepat. Nah, brandnya ada latihan yang dibuat oleh Dana ini juga, bagaimana membuat brand, bagaimana tadi packaging, bagaimana higienis dan sebagainya. Nah, kita masuk pada slide berikut. Perkembangan BBI yang sejak 14 Mei seperti ini. Kalau bapak-bapak ibu yang belum pernah lihat, selama 7 minggu itu hampir 800.000. Sekarang udah lebih 800.000. Nah, saya minta Pak Odo dia update angkanya ini nanti ya. Kemudian pendataan, pelatihan, permodal, akses pasar. Ini masalah pelatihan sudah saya infokan tadi. Platform-platform yang terlibat di sini tadi seperti Gojek, Shopee, Bilibili dan sebagainya, mereka buat program Dana, dia buat program pelatihan. Permodalan, pemerintah sudah menurunkan dana untuk UMKM ini di Bank Himbara dan itu diproses sangat cepat. Nah, ini kerjasama ini sudah jalan. Akses pasar itu dengan merealisasi belanja pemerintah sebesar 321 triliun hingga akhir 2020, ini juga sudah jalan. Jadi saya berharap gubernur dengan para bupati atau wali kota yang ada di sana didorong UMKM ini untuk juga minta masuk dalam program bantuan pemerintah tadi. Karena ada syarat-syaratnya segala macam dan kita buat sederhana kok untuk supaya bisa jalan. Karena itu akan mengenerate ekonomi di bawah. Kemudian akses pasar juga kita buka komitmen belanja pemerintah untuk UMKM. Jadi sekarang kita sudah putuskan, Presiden memutuskan wajib hukumnya untuk membeli produk-produk dalam negeri. Saya beri contoh hikmah dari COVID-19. Selama ini farmaceutical itu kita impor lebih 90%. Dengan kejadian ini, angka yang hampir 87 triliun untuk dana kesehatan itu semua akan banyak kita belanjakan buatan dalam negeri. Dan sekarang berkembang, sehingga kalau teman-teman lihat sekarang, kita malah sudah ekspor APD sekarang. Kita malah produksikan Avegan. Kita sekarang finalisasi dengan United Emirates Arab. Saya tadi baru terima beritanya dari mana? Dari Abu Dhabi. Mereka akan mengirimkan timnya minggu depan Senin untuk tadi persiapan pembukaan dengan Kimia Farma untuk produksi vaksin. Nah, tinggal final test mereka. Jadi kita harap akhir tahun ini itu sudah mungkin ada produksi vaksin di Indonesia. Nah, itu bisa sampai dia 250 juta per tahun dan bisa ditingkatkan lebih besar dari itu lagi. Nah, artinya kita juga akan jadi punya peluang pengekspor dari obat-obatan. Kemudian slide berikut aplikasi Bela pengadaan dan laman UMKM. Ini juga seperti Bapak-Bapak lihat,
mendorong belanja pemerintah bagi UMKM LKPP, dan kita sudah masukkan ke LKPP sama Pak Roni. Saya bilangkan jangan dipersulit produk-produk masuk dalam, tentu kualitasnya, higienisnya harus diperhatikan. Ya, aplikasi pengadaan untuk pengadaan kurang dari 500 juta, pengadaan langsung secara elektronik, dan seluruh kantor pemerintah sudah didorong, diwajibkan hukumnya untuk menggunakan produk-produk atau belanja melalui e-katalog. Jadi e-katalog ini atau LKPP ini sekarang betul-betul kita dorong untuk memainkan itu. Potensi nilai paket pengadaan pemerintah untuk pelaku usaha kecil 2020 ini juga sangat besar. Kalau Bapak Ibu lihat itu pelaku usaha swakelola 227 triliun, pelaku usaha kecil itu 321 triliun. Nah, pelaku usaha non kecil 26 triliun. Dan ini dana semua sekarang sudah siap karena prosedurnya kemarin yang lama, tapi sekarang sudah selesai. Jadi sudah kami putuskan. Dan saya sudah bilang kemarin pada semua, tidak ada lama-lama, putusin aja udah, ya udah jalan. Ini ada sedikit video, saya persilakan untuk dilihat. Hai, tahukah Anda, sekarang ikut pengadaan pemerintah gak perlu ribet. UMKM, konsultan perseorangan, maupun badan usaha memiliki kesempatan yang sama untuk bergabung dan bersaing di pengadaan pemerintah. Hanya dengan menggunakan KTP dan NPWP saja, Anda sudah bisa mendaftarkan unit usaha Anda melalui website LPSA Kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terdekat. Bagaimana caranya? Pertama, kunjungi website LPSA terdekatmu. Klik pada tombol pendaftaran penyedia. Masukkan email pendaftar dan kode keamanan yang tertera pada layar. Kemudian, Anda akan mendapat email konfirmasi yang dikirim ke email yang didaftarkan. Buka dan login ke email yang didaftarkan. Pilih email konfirmasi dari LPSA. Klik tombol konfirmasi. Anda akan diarahkan kembali ke website LPSA. Kemudian, lengkapi formulir isian yang ada. Lalu klik mendaftar. Setelah itu, klik setuju. Dan data Anda berhasil tersimpan. Selanjutnya, verifikasi keaslian dokumen yang dapat dilakukan secara daring atau dilakukan dengan tatap muka jika tidak memungkinkan secara daring. Kini, Anda telah berhasil menjadi penyedia yang siap bersaing memenangkan pengadaan pemerintah. Jangan lupa untuk melakukan aktivasi agregasi dengan login ke LPSA tempat mendaftar, kemudian lakukan pengisian profil perusahaan Anda di aplikasi Sikap untuk memperbesar peluang Anda mengikuti tender nasional. Kini saatnya ikut tender, ikut pengadaan langsung. Ya, tadi sedikit video untuk mengingatkan kita bahwa semua kita permudah. Jadi sekedar tambahan aja dari saya. Hai. Dari saya, engine of growth kita itu kan ada 3. Jadi satu adalah APBN, itu sekarang dipacu juga biar cepat, sehingga di daerah itu juga pembelanjaannya dilakukan dengan cepat, tentu dengan benar juga, karena kita awasin benar juga, tapi harus cepat. Yang kedua adalah tadi stimulus. Stimulus ini juga yang jumlahnya cukup besar itu juga jalan sampai ke bawah, sampai ke sudah sekarang mulai masuk 30 triliun dari stage pertama ke Bank Himbara, dan itu segera ngalir. Di sini yang bermain nanti juga UMKM. Yang ketiga, engine of growth kita itu investasi. Investasi juga menggembirakan, saya mau lapor juga pada Bapak Ibu sekalian yang di NTB, ada investasi di di Bintan. Kemarin saya dari sana itu 5,5 miliar dolar, bisa akan 10 miliar dolar, dan itu akan mulai berjalan produksi untuk
boksit menjadi nikel, menjadi aluminium dan turunannya, dan begitu juga di daerah Sulawesi dan Maluku, dan itu semua juga berjalan. Investasi itu berkisar sampai dekat 30 miliar dolar atau lebih, dan itu meng-create jabatan pekerjaan buat anak bangsa lebih dari mungkin sampai tahun 2024 400.000 peluang jabatan, dan banyak itu tenaga-tenaga tinggi, dan kita buat sekarang politeknik berkualitas di tempat-tempat industri itu sehingga mereka akan meningkatkan kualitasnya. Dengan demikian juga ada pendidikan yang berkualitas di daerah-daerah terpencil. Jadi semua industri-industri baru itu wajib hukumnya mempunyai pembina dari UMKM di daerahnya. Jadi misalnya suplai telur lah, suplai daging, karena ada rata-rata industri itu mempekerjakan orang lebih dari 20.000 orang. Dan itu orang-orang Indonesia kita semua, majority, ada hanya mungkin 8% dari luar. Jadi UMKM ini pun kita sebarkan secara merata sampai ke daerah-daerah. Nah, saya berharap NTB ini juga bisa mainkan peran yang penting untuk ini. Jadi pelatihan penguatan kapasitas UMKM, Anda bisa lihat di slide ini, sudah ada pelatihan online yang gratis juga dibuat, registry online gratis, webinar regular gratis, ada. Jadi kita buat masif. Nah, kita harus kerja dalam teamwork. Inilah bagian dari gotong royong. Ini membuat Indonesia ke depan lebih baik. Jadi marilah kita bicara persatuan kesatuan, bicara untuk kepentingan NKRI kita. Nah, kemudian akses proses sertifikasi melalui situs BBI juga kita lakukan dengan baik. Nanti semua, seperti misalnya kemarin Kementerian Agama, kita bicara sertifikasi halal, bagaimana semua oleh Pak Farul dipercepat prosesnya. Yang tadinya berapa? 15 hari, 100 hari, sekarang 5 hari. Ada 21 hari, ada sertifikasi HKI, sertifikasi BPOM, saya kemarin ke BPOM, sertifikasi SNI. Jadi semua teman-teman nanti atau pejabat daerah yang ada pertanyaan dari bawah mengenai program ini, jangan pernah ragu-ragu, semua ada kita siapkan. Jadi selama hampir 2,5 bulan, 3 bulan ini saya ngurus, ini semua sudah siap. Dan tapi kalau ada pun kurang di sana sini, kita juga very welcome untuk diberikan masukan. Saya kira itu penjelasan saya, dan saya terima kasih sama Vince Ishiwara ini karena dana ini sudah memainkan peran yang sangat penting untuk membantu pemerintah. Kita nggak keluar uang sama Pak Vince ini, jadi hanya kebersamaan aja. Saya nggak tahu udah berapa kali kita ketemu sama Vince sama Chris. Terima kasih Pak. Jadi semua bagus. Nanti kalau Pak Gubernur Isang lihat aja pelatihan yang dibuat oleh Vince ini, saya sudah lihat bagaimana ada 5 seri dibuat, ada ujiannya, kalau nggak lulus ujiannya dia nggak dapat sertifikat, dan seterusnya. Saya kira itu dari saya, jadi teman-teman yang lain di sini, saya hanya ingin pesan, kalau Anda mau kerja, kerjanya harus detail, nggak bisa kalau Anda kerja itu hanya rapat-rapat, selesai nggak bisa. Jadi lihat ke lapangan gimana jalannya, dan itu yang kami lakukan sekarang ini, sehingga dari apa yang saya presentasikan ke World Bank maupun ke IMF beberapa waktu yang lalu, bagian UMKM ini saya sampaikan bahwa kami sekarang bertumpu juga pada UMKM, sehingga perputaran uang, lapangan kerja, itu semua tersedia di lapangan karena UMKM ini. Saya kira itu dari saya persilakan, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini. Terima kasih. Terima kasih Pak Menko. Ini ada mungkin Pak Gubernur mau ada pertanyaan dulu. Cukup jelas. Cukup jelas, baik. Baik, Pak ini ada pertanyaan. Pak Gubernur itu orang pintar, jadi nggak usah banyak-banyak, udah jelas soal beliau itu. Pak ini ada pertanyaan dari Bima Pak, dari Kabupaten Bima. Mereka mengajukan usulan bahwa yang pertama, stimulan kepada UMKM di tengah pandemi COVID agar dipercepat. Di daerah kami belum ada gerakan sama sekali terkait dengan hal tersebut. Yang kedua, bantuan untuk ultramikro melalui dana KUR tanpa bunga. Itu usulannya Pak. Kalau yang pertama tadi, mestinya kalau dia pergi ke Bank Himbara sudah jalan. Jadi pergi aja, tadi sudah ada kok anunya semua. Aturannya kita buat sangat sederhana. Tapi tetap prudent. Jadi kita juga nggak mau
nanti ada masa apa moral hazard di situ karena dimanfaatkan yang tidak-tidak. Tapi kalau menurut hemat saya, ya sederhana, karena kan kita tes juga kemana-mana, jadi kelihatan oke. Tadi kur apa tadi, moda tanpa bunga tadi kan saya kira ada programnya itu. Nanti saya cek lagi deh, saya cek, mestinya ada. Ya Dok, coba cek itu. Tempat kami juga sudah ada. Ya, ya mestinya ada, udah. Silakan. Subsidi bunganya. Ya subsidi bunga sudah. Kalau subsidi bunga itu sudah pasti ada. Ya, ini Pak, ini apakah berkenan ini ada yang mau bertanya secara langsung, Pak? Boleh, apa aja boleh. Apa boleh sih? tuh, Pak. Pak Nasrin, silakan Pak Nasrin. Pak Nasrin Teh Kelor dari NTB, silakan Pak. Terima kasih Mbak Kris. Perkenalkan Pak Menko, saya Nasrin, pengusaha Teh Kelor dari NTB. Yang pertama Pak Menko, kami di NTB sangat terbantukan dengan program yang dilakukan oleh Pak Gubernur terkait dengan JPS NTB Gemilang, di mana dengan JPS NTB Gemilang yang dilakukan mulai dari bulan April sampai dengan bulan Juli ini sudah melibatkan ribuan IKM yang ada di NTB, bahkan puluhan ribu tenaga kerja yang bisa terlibat, sehingga terkait dengan COVID-19, insya Allah kami di NTB sangat terbantukan dengan ada kepastian dari pemerintah untuk mengakomodir atau membeli produk-produk yang kami hasilkan. Untuk itu, pada kesempatan ini, mohon kepada pemerintah pusat untuk mensupport kegiatan ini, tidak hanya sampai pada program JPS NTB Gemilang di tahap ketiga, tapi kami berharap program-program yang terkait dengan pemberdayaan UKM itu bisa ditingkatkan lagi. Ya. Yang kedua, terkait dengan perizinan yang tadi disampaikan oleh Pak Menko. Kami dari NTB berharap bahwa untuk jangka waktu perizinan halal itu Pak Menko tidak hanya diberlakukan untuk 3 tahun. Mudah-mudahan izin halal ini, sertifikasi halal itu bisa diberlakukan selama 5 tahun. Karena kesulitan kami, seperti industri kelor yang kami sudah lakukan selama ini, yang insya Allah bisa tembus ke pasar dunia, terkendalanya di situ. Kadang-kadang izinnya sudah berakhir, di kemasan sudah tercetak dengan nomor izin halal yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Yang kedua, terkait dengan masalah haki yang selama ini kita ajukan Pak Menko, itu baru keluar hakinya itu 2 tahun. Buat kami IKM ini terlalu lama Pak Menko. Mudah-mudahan itu bisa dipercepat, karena prosesnya itu kami ajukan 2 tahun yang lalu, baru keluar 2 tahun berikutnya. Nah ini yang kami harapkan, sehingga prosedur-prosedur yang terkait dengan legalitas IKM itu dapat memberikan kepastian hukum bagi kami sebagai pelaku usaha yang ada di daerah. Mungkin itu aja Mbak Kris. Terima kasih kesempatannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saya jawab Pak. cepat, karena mengenai sertifikat halal ini saya bicara fit call juga dengan Pak Farul, dengan juga Sukoso itu dirjennya, dan itu semua dipercepat. Jadi tadi kalau Anda bilang 5 tahun, saya pikir kita tanya. Karena ada juga satu rumusan di sana yang tidak memerlukan, dianggap tidak memerlukan izin halal, itu juga boleh. Misalnya daun kelor ini ngapain izin halal? Daun kok. Jadi jangan dibuat-buat yang aneh-aneh juga, kita sepakat itu. Jadi artinya yang mungkin ada masukan cairan-cairan lain, minyak mungkin. Tapi kalau seperti daun kelor, menurut saya Pak Gubernur halal kan daun kelor ya. Jadi tidak perlu izin yang berlebih-lebihan menurut saya. Tadi mengenai haki juga itu juga cepat. Jadi kalau ada yang Pak Nasrin, ada Anda masalah ini nanti bisa langsung kontak kami kok. Itu nanti melalui tempatnya Mbak Krisma juga boleh, nanti ke Odo boleh. Semua kita bikin cepat, nggak usah Anda takut ada birokrasi panjang, enggak. Saya mau cepat aja. Makanya saya buat
fit call seperti ini untuk sosialisasi ke semua. Jadi semua provinsi saya gilir semua membuat begini. Jadi satu hari saya kadang-kadang bisa 2-3 fit call melakukan ini. Nah, tapi nggak boleh lebih sejam. Baik, terima kasih. Kemudian Pak Menteri, ini tadi ada beberapa pertanyaan yang juga ditanyakan mengenai pemasaran, Pak. Dari sananya. Maaf, di daerah NTB, Pak. Bagaimana nanti sesudah pada masa COVID ini, apa yang bisa dilakukan untuk masalah pemasaran untuk di daerah-daerah seperti ini, Pak? Pemasaran ini kan kalau sekarang dengan masuk online ini, itu makanya kita dorong, itu kan mudah, kemana-mana mudah. Dan itu saya kira networkingnya, Dana saya kira juga sudah membuat itu. Jadi Pak Vinca juga sudah membuat. Ya, nah, ya. Jadi saya pikir mestinya ya ada hambatan sedikit-sedikit, tapi overall saya lihat oke ya. Karena seperti saya bilang tadi, salesnya meningkat 2.100%, mungkin sekarang lebih. Dan misalnya teman-teman ada yang dari mana, Ambon, Papua, Indonesia Timur itu sekarang bisa jualan ikan. Ya, yang tadinya mereka melalui tengkulak, sekarang mereka bisa langsung dapat ke harga market internasional. Dan itu meningkatkan income mereka. Jadi itu jawaban saya. Baik, terima kasih Pak. Ini ada lagi pertanyaan Pak. Bagaimana proses? Apakah ada program pendampingan berkelanjutan untuk UMKM sampai ke tahap pemodalan dengan skema bagi hasil, jangan pinjaman? Yang kedua, apakah keringanan pajak penghasilan untuk UMKM bisa jadi program tidak hanya masa pandemi, Pak? Oh, kalau itu enggak, kita nih dorong terus kok. Ini kan sampai kita bikin sampai 6 bulan, tapi ke depan terus juga kita akan bantu. Karena menurut saya lapor Presiden, ini Pak, program ini menurut saya justru kita suka lupakan bertahun-tahun. Kita bicara yang gede-gede aja. Ya, yang gede-gede saya cerita tadi jalan. Yang bicara 5 miliar, 2 miliar, 10 miliar dolar segala macam jalan. Tapi ini kan kalau besar skalanya 60 juta, itu kan angkanya juga super besar juga. Dan satu. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja. Yang ketiga, kita mengkreasi anak-anak bangsa ini juga bisa dimainkan. Nah, yang keempat, itu kan juga mendidik. Dengan tadi packaging yang bagus, hygienist yang bagus, dan seterusnya. Jadi, saya kira enggak. Nanti hanya bentuknya mungkin akan ada penyesuaian sana-sini. Tapi pemerintah sangat berkepentingan, Menteri Koperasi, Pak Teten juga dengan Pak juga Menteri Tama dari Pariwisata, Bekraf, itu juga sama pikiran kami. Jadi kita akan terus dorong ini sampai betul-betul bisa jalan. Nanti baru pelan-pelan nanti dilepaskan. Ya, selama ini tidak kita tanganin masif ini. Tidak pernah kita tanganin masif, sekarang kita tanganin secara masif. Pak, ini ada lagi Pak. Pertanyaan. Sebentar, saya ada Pak, pertanyaan. Pak, sebentar ya Pak ya. Nanti kita gantian ya Pak. Pak Menko, ini ada pertanyaan dari Lailatul Zohri. Kami, Pak Menko, kami dari pelaku wisata alam masih menunggu kapan segera dibuka karena mata pencarian penduduk banyak bergantung dari udah buka yang kawasan alam mana? Sudah dibuka kok itu. Alam gunung. Yang mana Mbak Krisma? Yang kawasan alam mana yang belum dibuka? Kawasan alam ini dari lokal komunitas pengelola ekowisata Taman Wisata Alam Gunung Tunak, Pak. Gunung Tunak mestinya udah buka itu. Udah. Kemarin kalau nggak keliru 2 minggu lalu kita ngomongin tuh. Udah. Jadi kalau yang terbuka itu secara bertahap kita sudah mulai buka. Memang ada beberapa yang belum. Kalau nggak keliru tuh apa ya? Tangkuban Perahu yang belum ya. Ada berapa saya lupa, tapi ada yang berapa yang belum. Tapi saya kira sudah hampir 60-70% kita buka itu. Ya, baik. Nah, dari Kadiskop UKM Kabupaten Bima mau bertanya Pak, silakan. Secara langsung. Silakan Pak, jangan panjang-panjang ya Pak, biar kita bisa berbagi. Terima kasih. Kadiskop UKM Bima Kabupaten Bima. Mati lampu lagi. Mati lampu. Oh, mati lampu katanya di sana. Mati lampu, iya. Ini memang Pak tadi ada mati lampu di Mataram juga tadi.
Oke, Pak Husnul jangan panjang-panjang ya Pak. Ya sudah berbagi kita. Pak Husnul, Anda masih... Selamat siang. Ya. Oh ini Bima ya? Iya, Kabupaten Bima, Bu. Oke, Bima dulu deh. Terima kasih. Silakan. Ya. Terima kasih. Selamat siang Pak Menko Marifes, Pak Luhut Binsar Panjaitan. Selamat siang. Selamat siang Pak Gubernur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Khusus terkait dengan koperasi dan UKM, Pak Menko, bahwa keberadaan koperasi di Indonesia ini pada umumnya sama saja, tipikal koperasinya, karakternya. Kondisi demikian itu terjadi karena lemahnya aturan yang kita miliki. Antara lain misalnya, lembaga keuangan itu dilakukan pengawasan oleh dua lembaga. Internalnya dia memiliki Dewan Pengawas, eksternalnya dia memiliki OJK. Sedangkan di lembaga gerakan koperasi, itu tidak dimiliki, hanya memiliki lembaga internal saja yang melakukan pengawasan. Sehingga kondisi koperasi kita dari zaman Orde Lama dulu sampai dengan hari ini, kondisinya sama seperti hari ini. Itu disebabkan oleh, menurut hemat kami, adalah keterbatasan yang dimiliki oleh undang-undang sendiri. Bahwa pengawasan yang dilakukan kepada gerakan koperasi itu hanya dilakukan oleh Dewan Pengawas Internal Koperasi itu sendiri. Sehingga dia tidak memiliki pemicu atau katakanlah pemerhati dari luar. Oleh karena itu, undang-undang tentang pokok-pokok perkoperasian itu sekiranya bisa direvisi. Itu mungkin Pak Menko yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nanti saya catat Anda punya itu. Tapi yang buat saya yang praktis-praktis yang ada ini kita kerjain dulu deh. Sekarang ada uang 30 triliun, nanti UMKM yang perlu bantuan, nanti minta ke sana. Itu semua sudah siap, aturannya sudah mudah. Semua kita buat digitalize. Jadi Dukcapil, data-data Dukcapil sudah link ke mana namanya ini, ke OJK, sudah link juga kepada Kementerian Keuangan dan link juga ke perbankan. Jadi artinya kita sudah bisa verified siapa saja yang mau minjam dana ke perbankan. Nah, itu yang membuat prosesnya jadi cepat. Silakan. Ya. Terima kasih Pak. Ini terakhir Pak ya. Kita untuk ini ada pertanyaan tentang bagi UMKM produksi barang konsumsi pemasaran di digital tidak terlalu sulit Pak katanya. Tapi kendala yang terbesar untuk UKM dan IKM NTB adalah terkait biaya logistik yang jadi penghambatnya untuk konsumen di daerah Jawa. Jadi ini mungkin harus dicarikan solusinya Pak. Ya, mungkin ada subsidi. Ya itu tuh benar itu. Tapi juga kita ngalamin sekarang ini akhirnya pemerintah bantu. Misalnya ikan yang saya cerita tadi, Aruna. Aruna ini kan ada satu platform anak-anak muda. Dulu ini ikut hackathon, pertandingan waktu saya kepala staf presiden. Si Farid namanya. Ini anak muda umur 28 lah sekarang, atau 29. Itu dia membuat tadi tuh, jadi di seluruh Indonesia Timur sana dia punya. Nah kemudian dia datang, cerita tadi yang seperti apa namanya Krisma sampaikan, angkutannya, jadi supaya ikan ini bisa diangkut. Nah sekarang kita sedang menjajakin, nah, saya kira ini masih COVID ini sih, mau bikin kalau memang jumlah ikannya cukup, bisa kita bikin apa namanya kapal atau pesawat langsung yang direct call dari daerah Indonesia Timur ke tujuannya. Apakah nanti ke Jawa atau nanti ke luar Jawa. Itu sedang kita pikirkan. Nah ke NTB ini saya pikir nanti kita cari juga coba. Nanti apakah subsidi atau apa bentuknya untuk itu tadi. Saya pikir yang benar. Ya. Nanti kita lihat. Baik Pak Menko, karena waktu juga terima kasih banyak. Boleh silakan, masih ada boleh 5 menit. Oke, masih ada 5 menit lagi. Aduh, siapa tadi Pak? Saya mungkin ada, Bu. Ya, silakan Pak. Iya, Pak Menko terima kasih atas waktunya. Ya. Kami dari UMKM NTB Pak Menko, ini kan sedang digagas, sedang dalam proses pembangunan untuk kawasan ITDC Lombok, Kuta Mandalika. Nah kami mohon penjelasan Pak Menko, sejauh mana ruang yang diberikan UMKM di lokasi TDC itu Pak? Apakah di pinggir-pinggir saja atau di tengah? Karena kan
UKM kita banyak juga mereka memiliki produk-produk unggulan yang bisa untuk high class juga Pak, bisa dibeli kelas menengah ke atas. Itu mungkin pertama. Yang kedua, Pak Menko, ini sentra-sentra kerajinan kita sekarang lagi mati suri. Nah, mungkin ada stimulus atau apa semacam apa namanya dari pusat, dari Pak Menko mungkin bisa memberikan mereka bisa berkegiatan. Yang ketiga Pak Menko, kami beberapa hari waktu lalu mengerjakan masker COVID yang non medis Pak Menko. Itu kami dikenakan pajak atau tidak itu Pak Menko? Supaya kami ada kejelasan, karena di sini juga kita masih belum ada kejelasan. Terima kasih Pak Menko. Oke. Tadi kalau soal nanti di ITDC, saya pikir nanti Anda bicara aja sama otoritasnya situ. Tapi nanti saya akan cek juga sih. Kalau menurut saya kenapa tidak? Kalau nanti apa namanya UMKM itu berkualitas, ya harus kita dorong lah buatan dalam negeri. Ya seperti misalnya sekarang tadi saya pagi dilaporin mengenai pabrik pipa kita punya, ternyata masih impor dari Malaysia. Saya omelin tadi, saya bilang kamu kuat mana dengan saya bilang gitu tadi. Kalau kau mau berani impor lagi, kau atau saya yang berhenti. Udah keras saja, nggak bisa. Oh nggak ada dibuat dalam negeri, kau bikin luar. Sama aja ini tadi. Kalau tadi produk-produk anak-anak bangsa kita di situ bagus, kenapa tidak bisa dijual di daerah apa nama ITDC? Nanti saya bicara sama siapa tuh kepala ITDC? Hah? Si Berry. Nanti saya ngomong sama dia. Ya, tapi harus juga tadi higienis, kualitasnya kalian pelihara. Itu menurut saran saya. Nah, mengenai turis tadi pagi saya juga baru bicara dengan Lion Air, karena rupanya permintaan pesawat sekarang mulai meningkat. Nah, memang kita harus membuat equilibrium, keseimbangan antara tadi COVID-19 dan juga tadi ekonomi. Nah, itu yang saya sampaikan tadi. Jadi kepada Lion Air besok kami akan ada rapat terpadu Satgas, kemudian Lion, Garuda, Menteri Perhubungan, semua yang terkait dengan tadi kereta api dan segala macam. Bagaimana perlahan kita new normal ini kita masuk. Jadi supaya jadi tetap aman, tapi ekonomi juga bisa jalan. Mengenai masker yang Anda tanya tadi, ya saya pikir kalau jumlah-jumlah kecil-kecil nanti lihatlah pajaknya pun kecil-kecil juga lah itu. Nanti kalau sudah makin banyak tentu ada tertibnya lah nanti itu. Ya saya belum tahu, nanti saya cek lah ya. Tapi saya kira untuk sementara ini mungkin masih pajak yang lain kok masih disubsidi kok. Kalau sampai mungkin berapa bulan ke depan tuh tancap aja lah dulu di situ. Ya, yang lain masih ada? Siap. Ya, Pak, mungkin closing statement Bapak sebelum kita tutup Pak. Boleh satu lagi ada yang nanya, boleh. Oh boleh, masih boleh ada yang tanya. Ini Pak Berry Pak siap. Pak Berry silakan. Pak Berry ITDC. ITDC, Berry, Ber. Telepon Pak. Bapak bisa telepon. Ada. Ber, mana dia? Nah. Saya telepon si Berry sekalian nih, biar beres. Ber. Halo? Ber. Halo? Itu kalau UKM itu kalau akomodasi juga lah di tengah-tengah ITDC itu. Ada Pak, 300 sudah siap. Oh, udah ada 300 tempat. Udah tuh Pak Husnul. 303 katanya udah. Di tengah itu ya. Jadi, tapi tadi kalau kualitasnya kawan perbaikin juga, mereka kau train lah supaya mereka bagus. Ya. Oke, Ber, thank you, Ber. Siapa? Udah tadi Pak Husnul bilang bisa udah ada 303 kok di sana. Jadi nggak ada masalah. Dari saya sebagai penutup, teman-teman sekalian, Pak Gubernur yang terhormat dan pejabat-pejabat pemerintah daerah, dalam kondisi kita seperti sekarang, global mengalami masalah ekonomi ini. Dan tapi kita bersyukur penanganan COVID saya kira juga cukup bagus, walaupun di sana sini masih ada masalah, tapi day to day saya kira trennya makin baik. Nah sementara itu new normal ini pun kita terus eskalasi juga secara kita amatin dengan cermat. Nah, saya sudah singgung tadi engine of growth kita 3. Jadi saya pastikan pada Anda sekalian karena saya terlibat langsung ya, saya ulangi saya terlibat langsung dalam semua ini. Ya, Presiden merintahkan saya untuk betul-betul melihat. Jadi mengenai tadi APBN turunnya ke bawah karena itu yang sekarang finance yang paling kuat. Yang kedua adalah tadi mengenai stimulus tadi yang juga angkanya hampir 800 triliun tadi juga jalan. Kemudian yang ketiga tadi investasi. Nah, semua engine of growth kita ini sekarang kelihatan mulai bergeliat. Jadi mulai jalan
Dan itu saya kira yang tidak pernah diduga orang. Banyak orang tadinya berpikir kemarin tuh ya waktu Presiden marah itu, memang marah itu sebenarnya karena ada beberapa koordinasi yang kurang baik. Tapi sekarang saya pikir antara BI dengan OJK dengan apa namanya itu LPS sudah jalan jauh lebih bagus dari kemarin, sehingga masalah bank itu juga sudah diselesaikan, masalah-masalah lain sudah diselesaikan. Nah sekarang UMKM ini betul-betul kita target, karena UMKM ini betul-betul satu backbone ekonomi kita yang sangat penting. Saya kira itu dari saya, dan sekali lagi ayo kita bangun gotong royong, kita bangga, sekali lagi bangga buatan Indonesia, dan sebanyak mungkin kita menggunakan produk-produk dalam negeri. Dan saya titip Pemda di NTB juga manfaatkan semua produk-produk dalam negeri, ekspor mengekspor itu belakangan aja yang betul-betul kita perlukan. Itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menko. Sebagai laporan Pak, ini rangkaian acara ini Pak, besok juga kami masih ada dengan Lazada dan gantian. Jadi Pak, acara ini rangkaian ini Pak kita lakukan 2 hari, 1 hari secara high level seperti ini, kemudian hari kedua lebih teknis Pak dengan teman-teman e-commerce Pak. Gitu. Ya, saya juga minta nanti Bu Vince dan Ibu Krisma, saya pikir detail kalian nanti masuk ke bawah lagi, lihat lagi. Kalau ada masalah lagi, you let me know. Seperti kita biasa, nanti Vince, nanti Anda beritahu saya, telepon atau ketemu lagi di sini. Apa sih masalah lagi yang Anda tangkap dari bawah? Jadi belanja masalahnya nanti kita sama-sama selesaikan. Ya kan kita yang ngatur-ngatur negeri kita ini ya kita aja kok. Jadi nggak usah terlalu serius-serius amat. Jadi pejabat-pejabat itu juga nggak usah pakai berwibawa biasa aja gitu. Yang penting selesai barang tuh gitu ya. Siap, baik, terima kasih nanti Pak Menko. tolong dibantu Pak Vince ya. Lu mainin ya. Thank you Vince. Terima kasih Pak. Ya, thank you. Ya, ketemu teman-teman semua. Ayo. Terima kasih. Terima kasih Pak Menko, terima kasih Pak Gubernur. Terima kasih Pak Gubernur. Terima kasih Pak. Yang baik. Sip. Buat Udah teman-teman. lama enggak ketemu Pak Gubernur ini soalnya. Ya, siap Bang. Ya, thank you. Baik Pak, terima kasih. Pak Gubernur juga terima kasih banyak Bapak. Teman-teman UKM, kita masih ada 1 hal lagi, kita bikin game ya Pak. Silakan masuk ke kahoot.it, ini ada hadiahnya Pak, nanti berupa dana balance yang akan kita berikan ke Dana. Masuk ke www.kahoot.it, game pinnya 8965779. Ya, baru 7 orang, ayo yang mau masuk, kita ada dana balance masing-masing sebesar Rp300.000 akan masuk ke dana teman-teman. Silakan masuk ke kahoot.it. Nah, ini kita lihat 9 orang, ayo. 10 orang kita masih tunggu. Masing-masing pemenang Rp300.000 akan kita kirimkan ke dana balance. 3 pemenang teratas. Ini pinnya Pak Ahmad, pinnya 8965779. Saya tulis ya, 8965779. 8965779. Oke, kita tunggu sedikit lagi. 2 menit lagi ya, 11.55. Bu. Ya Pak. Bu, kalau kami ada sedikit mungkin pendampingan Bu. Ini masih menyangkut yang tadi Bu, ya enggak apa-apa ya sambil menunggu yang lain mungkin Bu. Boleh, jadi Pak. Ya, di kawasan hotel, di kawasan Kuta itu kan sedang dibangun beberapa hotel Bu, dan itu akan banyak hotel. Nah, mungkin kami perlu pembinaan UKM kita supaya mereka punya produk-produk bisa berkualitas, bisa standar, bisa masuk di hotel mereka. Mulai dari yang kecil-kecil Bu, misalkan tusuk gigi, kemudian sendok, itu mungkin perlu kami didampingi Bu, UKM-UKM kami yang ada di NTB ini mungkin baik Pak, nanti itu udah bagian dari pembicaraan dengan Kementerian Koperasi UKM Pak.
dan juga Ya. dengan Kementerian Pariwisata. Jadi nanti kita akan bekerja sama juga dengan mereka dan kita pendampingan dan juga bisa masuk gitu. Jadi sesuai dengan standarnya gitu. Iya. Ya. Ibu mungkin bisa Ibu catat kami namanya Perkumpulan Pelaku UMKM Bu NTB. Jadi kalau ada sesuatu mungkin kami bisa diundang juga Bu, sehingga bisa kita sharing. Bisa, baik. Oke Pak, kita mulai ya. Ini kalau yang belum punya Dana, ntar tinggal download aplikasi Dana, uangnya langsung masuk. Kalau yang juara, kita main dulu ya Pak Husnul ya. Yuk. Oke, kita mulai. Sudah siap semuanya? Oke. Pertanyaan pertama. Ada 10 pertanyaan. Pertanyaan pertama. Tanggal berapa webinar UMKM Siap Digital dilaksanakan? Tanggal 9. Dijawab di mana? Dijawab. Pak. Bapak masuk ke kahoot.it, kemudian masuk. Oh iya, udah masuk. Ya. Sudah masuk belum? 3, 2, 1. Ya. 30 yang benar. Coba kita lihat 30 yang benar, tanggal 9 Juli 2020 ya, berikutnya. Ya. Wah, Sylvia di atas. Purba. Nah, pertanyaan kedua. Tanggal berapakah Hari Kemerdekaan Indonesia? Aduh, ini kalau salah mah keterlaluan ya. Cabut ke warna gerak. Bu, nggak ada pertanyaan di websitenya, Bu. Nggak muncul pertanyaannya, Bu. Oh, nggak muncul pertanyaan? Ya, makanya kita lost, kita pas. Di sini, Pak. Tidak Ya, muncul cuma- pertanyaannya, Ibu. Nggak muncul pertanyaan, cuma kode apa bintang, kotak. Pilihan jawabannya. Bisa kita gimana ini? Ya, nggak muncul, Bu. Mohon izin hanya muncul merah, biru, kuning, hijau saja, Ibu. Benar. Terima kasih. Di bawahnya, Pak. Di bawahnya, Pak. Ya, Bapak lihat nggak? Kita mau Bentar ya, Sel, jangan dulu. Coba. Bapak lihat, ada 17 Agustus, 8 Agustus. ya Kelihatan, Pak? tidak seperti yang di screen share, Bu. Ada ini 17. Nah, mungkin Ya. bisa dilihat di screen share-nya. Ya, betul. Bapak lihat di screen Mohon share. izin, Oh, jadi begitu. harus menggunakan 2 handphone ini jadinya. Nah, jadi Bapak lihat di screen share, kemudian Bapak milih. Oh ya, berarti sudah lolos 2. Oke, lanjut. Oke, lanjut. ya, kita jalan terus ya. Bapak lihat di screen share, kemudian milihnya di handphone, Pak. Siap, siap. Oh, di handphone. Jalan terus. Pak. Oke, Mbak Sela, silahkan. Ya. Sekarang Sylvia sudah kalah oleh pragismologi. Ya, terus. Jadi suara CEO dari Oh, game yang ini yang kita ini. lihat di screen share, kemudian Kenapa Bu Tiara tadi? nah, Dia bilang minta di mana up. tempatan. oke. Time's up di saya. Nah, Mana paling? oke, berikutnya. Lanjut. Time up. Lanjut. Apa nama QR code standar pembayaran nasional? Cross, Crash, Kris. 4, 3, 2, 1. Oh, 45 pelan-pelan, Sel. Pelan-pelan, tenang. Oke, berikutnya. Siapa Menko Bidang Kemaritiman Investasi Indonesia? Jangan sampai salah. Yang sekarang ya, bukan yang di masa depan. Wah, masih ada yang salah, Pak. Ada yang pilih Pak Gubernur juga rupanya ya.
Oke, berikutnya. Di masa depan, Bu. Ya, pertanyaan masa sekarang, Pak. Oke. Wah, berikutnya silakan pertanyaannya. Waduh, nih TK ada juga nih. Siapa Menteri Koperasi dan UKM Indonesia? Silakan dipilih. Yang sekarang, jangan yang masa depan, jangan masa lalu. Tiga, 2, 1. Ya. Oke. Berikutnya. Silakan. Siapa Gubernur NTB? Ayo, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita lihat ada 54 orang, masih ada yang salah. Wah, Bapak Ibu, ayo atau main-main nih kayak. Oke, berikutnya. Pertanyaan ke-8. Apa yang membuat Dana berbeda? Nah. 2, 1. Nah, coba kita lihat. Ya, bagus. Ini berarti pada menyimak ya. Oke, berikutnya. Wah, kita lihat udah berubah ini sekarang petanya. Terus pertanyaan ke-9, kenapa UMKM harus go digital? Kita pilih ada 4 pertanyaannya. Wah, ini 1. Ya, ada 63 pertanyaan. Kita lihat jawabannya. Wah, sebagian besar benar. Kemudian berikutnya. Harus cepat-cepatan juga ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Apa nama akun Dana untuk Go Digital? Enam, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, kita lihat siapa yang berhak untuk menerimanya. Danar. Kemudian nomor 2 siapa? Bayu. Nomor 3, yang pertama siapa? Mbak Sela, tolong dicatat ya, pragismologi. Ini coba Bayu, pragismologi, dan Danar. Nanti dia akan dihubungi oleh Mbak Sela ya. Oke, Mbak Sela, ini gimana prosesnya Mbak? Jadinya? Selamat ya semuanya. Yang juara, yang 3 pemenang masing-masing mendapatkan Rp300.000 di Dana dan akan langsung ditransferkan ke Dana balance-nya. Tidak ada juara harapan karena ya namanya juga berharap gitu ya. Kita tentukan bertiga gitu. Mungkin terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir dan silahkan untuk kemudian terus berdiskusi dengan kami dan juga dengan kementerian-kementerian Koperasi dan UKM dan maupun Menko Marinvest. Silahkan pemenang akan dihubungi dan juga sampai ketemu besok dengan teman-teman yang lain. Besok kita akan belajar mengenai e-commerce dan juga bagaimana masuk ke dalam digitalisasi. Terima kasih semuanya. Selamat siang, selamat makan siang.
dan sampai ketemu besok. Terima kasih dan selamat buat para pemenang.